Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Juri yang kami hormati, para peserta lomba presentasi Aswaja yang kami banggakan, serta hadirin wal hadirat yang sangat kami muliakan. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah makalah Aswaja dengan tema Tawassul sebagai sarana penghubung dengan Sang Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul sampai saat ini masih sering menjadi polemik di kalangan umat Islam. Ada sebagian kalangan yang dengan lantangnya memvonis tawassul sebagai perbuatan syirik. Tak heran yang demikian ini membuat resah kalangan awam. Oleh karenanya, perlu kiranya kami memperjelas lagi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tawassul dan bagaimana hukumnya. Tawassul secara bahasa artinya adalah mengambil sebuah perantara. Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara kepadanya. Sedangkan pengertian tawassul sebagaimana yang difahami oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui sebuah perantara. Baik perantara yang berupa amal kebaikan atau perantara melalui orang soleh yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh Al-Abdari berkata dalam kitabnya Syarah Al-Qawim, At-tawassulu huwa talabu husuli manfaatin au indifa'i madharatin minallah bidzikri ismin nabiyyin awwaliyin ikraman lil mutawassal bihi. Tawassul adalah memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak keburukan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nabi atau wali sebagai penghormatan atas orang yang ditawasuli. Hadis yang dijadikan pijakan oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah tentang tawassul adalah hadis dengan sanad hasan riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwa ketika Fatimah binti Asad, ibunda Sayyidina Ali meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut masuk ke dalam liang lahatnya sembari mendoakannya agar segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kemudahan dalam kuburnya. Hadis lain yang menjelaskan dibolehkannya tawassul adalah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada seorang buta untuk berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litukdoli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Allah dengan lantaran Nabi kami Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah dengan lantaran engkau agar hajatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitabnya Syarah Qaul Shahibul Umdah, bertawassul kepada orang soleh, keterangannya sudah termaktub dalam sebuah riwayat yang menceritakan bahwa para sahabat pernah memohon hujan kepada Allah melalui paman dan Nabi, yakni Sayyidina Abbas. Hal tersebut telah direkam jelas oleh Sayyidina Hasan bin Sabit dalam untaian syairnya yang berbunyi, Sa'alal imam waqad tataba'a jadbuna fasaqal ghamamu bigurratil abbasi amun nabiyyi wasinwi walidihil ladzi warisan nabiyya bidzaka dunan nasi ahyal ilahu bihil bilada fa asbahat mukhdaratul ajnabi ba'dal yasi. Sang imam telah memintakan hujan sebab paceklik yang berkepanjangan. Akhirnya Allah menurunkan hujan berkat kemuliaan Sayyidina Abbas, paman dan Nabi, sosok yang menyamai ayahandanya, pewaris Nabi bukan yang lain. Akhirnya Allah pun menghijaukan bumi-bumi yang semula gersang. Dalam kesempatan lain, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Man kharaja min baitihi ila sholati faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi man syaya hada
fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala ria'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika wa as'aluka an tu'idhani minan nar wa an taghfiru li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna untuk mengerjakan sholat dengan berdoa dengan doa di atas, maka Allah akan meridhoinya dan 70.000 malaikat akan memintakan ampun untuknya. Oleh karena itu, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam Mafahim Yajibu an Tusah menjelaskan bahwa mencari perantara kepada Allah bukan sebagai bentuk penyekutuan. Karena jika mencari perantara kepada Allah adalah perbuatan syirik, maka semua manusia termasuk musyrik. Karena dalam semua urusan mereka selalu memakai perantara atau wasilah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dewan Juri yang terhormat. Dalam Mafahim Yajibu an Tushaha, karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dijelaskan bahwa tawasul yang sudah disepakati oleh kalangan Wahabi dan kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bertawasul dengan menggunakan amal ibadah. Dalilnya terdapat dalam sebuah riwayat yang menceritakan bahwa terdapat 3 orang yang terjebak di dalam gua. Masing-masing di antara mereka bertawasul dengan amal ibadahnya masing-masing. Seorang yang pertama bertawasul menggunakan amal ibadah yang berupa menjauhi perbuatan zina. Dan seorang yang kedua bertawasul dengan melalui ibadah yang berupa menjaga amanah. Dan yang ketiga bertawasul menggunakan amal ibadahnya berupa berbakti kepada Allah. Dan ketika mereka selesai bertawasul, maka batu besar itu terbuka dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.